Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semua. Kami menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami Gereja Pantekosta di Indonesia Victory Surabaya atau disingkat GPDI VCS akan mengadakan kebaktian memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Kebaktian ini disiarkan langsung melalui Facebook dan siaran tunda melalui YouTube Efrat Waworuntu. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami harap agar dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik dan teratur. Ikutilah dengan serius. Mari kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Dia. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Marcella. Mari kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan setiap hati kita. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah juga sangat rindu untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita dalam doa, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus mulai menyertai setiap ibadah kami, sehingga setiap jemaat Tuhan juga yang di rumah boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Benar Tuhan, kami ada semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur sebab kemurahan-Mu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Waktu pada saat ini, semuanya akan terkasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini, semuanya akan terkasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lagi, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat Glory bagi namamu, kami ada karena kemurahan. haleluya. Jesus. Kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Kemurahan-Mu. Mari sambil kita mengangkat tangan kita, katakan semua dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan glory bagi Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kami kemenangan Tuhan. Pagi hari ini kami setiap umat yang menang Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu. Mari setiap sidang jemaat yang rindu, yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan.
sebab Dia hidup pada hari esok. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, sebab Dia hidup. Sebab Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mati bagi setiap kita. Dia boleh bangkit untuk memberikan kita kemenangan. Saya percaya setiap jemaat yang ada di rumah, kita semua juga sudah mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya,
Yesus hidup. Haleluya. Bukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberikan hidup yang baru bagi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau rayakan kemenangan bersama Tuhan. Haleluya. kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami persilakan untuk duduk kembali. Yang di gereja juga kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Kau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami boleh bebas dari maut. Kami boleh bebas dari setiap sakit penyakit kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau
Kornya saja. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, Kau layak terima hormat dan kemuliaan. Layak bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Yesus. Katakan ku sembah. Ku sembah Yesus. Sekali lagi katakan bersama saya, ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari ambil waktu sejenak untuk kamu menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan, oh Yesus. Engkau layak dipuji-puji. Dipuja Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau Allah yang mati. Engkau Yesus yang mati di salib. Tetapi Engkau juga yang telah bangkit dari kematian. Haleluya. Itulah sebabnya Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, Sanggalama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, Sanggalama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama kami di sini. Kuasa Roh Kudus ada bersama dengan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau siap memberkati kami dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati dan jiwa kami untuk kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya kondisi kita saat ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, kebahagiaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kami yang ada di gereja, kami percaya sukacitanya sama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Kita sama-sama menikmati kemenangan yang telah diberikan dari kebangkitan Yesus Kristus. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus telah bangkit. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita melihat hari kebangkitan Tuhan, peristiwa sejarah pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Yohanes pasal 20
ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitab, yang bisa membaca bersama saya, kita baca bersama-sama. Kalau tidak sempat membuka Alkitab, Bapak Ibu mendengarkan bacaan firman Tuhan ini dengan baik. Fokus pada alat elektronik yang Bapak Ibu punya. Dengarkan baik-baik bacaan firman Tuhan pada hari ini. Mulai ayat 10, mari yang ada di studio gereja kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelung yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus merupakan ajaran inti dari kekristenan. Iman Kristen dibangun atas dasar pengajaran kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap pemberitaan tentang Injil, maka pemberitaan itu adalah pemberitaan yang harus berdasar dan harus tertuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ajaran ini sangat penting bagi kekristenan, sebab memang kekristenan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus menurut Paulus adalah sia-sia adanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang tidak percaya dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Banyak orang meragukan akan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi bagi kita, sekalipun kita tidak pernah melihat peristiwa itu, sekalipun kita tidak termasuk pada bagian sejarah dalam peristiwa itu, tetapi dengan iman yang ditaruh oleh Roh Kudus dalam hati kita, itulah yang membuat kita percaya terhadap kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekalipun mata kita tidak melihat, sekalipun fisik kita tidak berada pada fakta sejarah itu,
Tetapi iman kita mengatakan bahwa Yesus telah mati dan bahwa Ia juga yang mati telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari kita melihat bagaimana ajaran Paulus, Rasul Paulus tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus menyampaikan secara khusus tentang kebangkitan tubuh. Ia meyakinkan kepada jemaat Korintus bahwa ada kebangkitan tubuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di Korintus rupanya ada golongan yang tidak mengakui dengan adanya kebangkitan tubuh. Jemaat Korintus terdiri dari jemaat Yunani, jemaat Yahudi. Dari kelompok Yunani ada banyak filsafat-filsafat, termasuk filsafat yang dikeluarkan oleh Plato. Ada filsuf yang terkenal termasuk Plato. Mereka mengakui bahwa memang jiwa manusia bisa hidup dalam kekekalan. Setelah kematian, jiwa manusia bisa hidup dalam kekekalan. Pada golongan Yahudi ada golongan Yudaisme yang memiliki pendapat bahwa tidak ada kebangkitan tubuh pada saat itu. Orang Yahudi memang percaya akan ada kebangkitan, tetapi itu nanti pada akhir zaman. Jadi rupanya ada sedikit perdebatan di lingkungan gereja yang ada di Korintus. Itulah sebabnya Paulus kemudian memberikan argumentasi yang luar biasa pada pasal 15 ini. Dan argumentasi Paulus dimulai dengan ia menceritakan sejarah fakta tentang kebangkitan Kristus. Saya menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus dalam argumentasinya. Dia memulai kebangkitan tubuh dengan menyampaikan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ia memulai argumentasi ini dengan memberikan pernyataan bahwa Yesus telah bangkit. Dan ada fakta sejarah yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Penulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus atau pelayanan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tidak terlalu jauh jarak waktunya dari kebangkitan, dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya penting bagi Paulus untuk meyakinkan jemaat Korintus dengan mengambil fakta sejarah. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Mulai ayat pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri
kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu perhatikan, Paulus mengambil fakta sejarah untuk menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Nah, kita lihat bahwa fakta sejarah ini merupakan bukti yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa dibantah. Alkitab berkata, di mana ada 2 atau 3 orang saksi, maka suatu kesaksian itu menjadi kuat dan sah. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini bukanlah fakta sejarah yang dibuat-buat. Sebab jemaat Korintus itu masih hangat dalam pikiran mereka. Orang-orang yang ada di Yerusalem masih hangat dalam pikiran mereka tentang peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itulah sebabnya sangat penting untuk memperkuat argumentasi, Paulus mengangkat fakta sejarah. Dan pada waktu fakta sejarah ini disampaikan, maka ini membantah semua argumentasi yang menolak tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita nggak perlu lagi membuktikan kepada orang lain dengan fakta sejarah yang kita cari-cari sendiri. Karena memang kita tidak berada di tempat itu, kita tidak menyaksikannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus ini merupakan fakta sejarah yang paling akurat. Saksi hidup masih ada. Peristiwa masih hangat dalam ingatan begitu banyak orang tentang penyaliban kematian Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan daripada kebangkitan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, kalau kita membaca keseluruhan pasal 15 ini, bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah membuat Injil Kerajaan Allah itu terus diberitakan sampai hari ini. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membuat Injil Kerajaan Allah tidak berhenti diberitakan. Sampai hari ini, saya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak umat Tuhan terus memberitakan Injil keselamatan, Injil Kerajaan Allah, Injil tentang Yesus Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Paulus, bahwa kematian Yesus Kristus telah membuat maut dikalahkan. Saudara, maut ini adalah masalah utama bagi kehidupan. Maut merupakan akibat daripada dosa. Pada waktu manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup dalam Taman Eden. Kemudian mereka melanggar apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Mereka melanggar ketetapan dari Allah supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan mereka melanggar ketetapan Allah itu. Kemudian Allah berfirman, karena kau tidak taat, karena engkau tidak setia terhadap firman Tuhan, pada ketetapanku, maka engkau mati. Jadi maut itu merupakan penghukuman Allah bagi mereka yang melanggar ketetapan Tuhan. Dan itu sudah dimulai sejak manusia pertama. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ajaran kita, bahwa kematian Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Yang dimaksud adalah penghukuman kekal. Yang dimaksud adalah penghukuman karena dosa.
setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak masuk lagi pada penghukuman dosa. Tidak masuk lagi pada penghukuman yang disampaikan oleh Alkitab, yaitu maut. Masuk dalam api neraka. Kita percaya bahwa ada penghukuman akhir, yaitu api neraka. Kita percaya ada sorga. Kita percaya juga ada neraka. Sorga adalah tempat bagi orang-orang yang menang, yang percaya kepada Yesus. Sedangkan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Itulah maut. Dan kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Artinya tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Ini luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat bahwa gereja mengalami kemenangan yang sempurna. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Kita menang bersama Tuhan. Kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita. Kebangkitan Kristus membuat kita menang atas semuanya. Menang atas maut, menang atas kekhawatiran, menang atas ketakutan, menang atas dari semua perjuangan di dunia ini. Perjuangan hidup dalam dunia ini. Kita menang. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Menghadapi pergumulan, menghadapi perjuangan hidup dalam dunia ini. Firman Tuhan menjamin kemenangan pada kita. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita pasti menang. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan dalam 1 Korintus pasal 15 tentang kebangkitan tubuh. Saya katakan tadi bahwa Paulus menyampaikan doktrin penting bagi jemaat Korintus, bagi kita semua tentang kebangkitan tubuh. Dan ada golongan yang membantah, yang mengajarkan ajaran lain. Dan kemudian Paulus membangun argumentasinya dari kebangkitan Kristus, kemudian menyampaikan fakta sejarah tentang kebangkitan Kristus, dan dia menyampaikan betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi gereja. Yang terakhir kita lihat, Paulus menekankan betul tentang kebangkitan tubuh. Inilah masalah yang dihadapi oleh manusia, yaitu masalah utama, yaitu kematian. Dan sekarang masalah itu sudah teratasi dengan kebangkitan Yesus. Artinya, kalau kita mati secara fisik, kelak kita dibangkitkan dari kematian. Haleluya. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi banyak orang berkata kalau mati habis perkara. Oh, bagi kita mati bukan habis perkara. Di balik kematian ada peristiwa penting yang harus kita hadapi, yaitu kebangkitan tubuh. Siapa yang mati di dalam Yesus, ia akan mengalami kebangkitan tubuh untuk menikmati kehidupan kekal di sorga. Itulah pengharapan kita. Itulah iman kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, pada waktunya nanti, pada hari yang sudah ditetapkan, kalau ia mati secara fisik, ia akan dibangkitkan dari kematian. Dan orang-orang berdosa juga memang akan dibangkitkan dari kematian. Tetapi mereka dibangkitkan untuk menerima penghukuman kekal. Tetapi kita yang percaya kepadanya dibangkitkan untuk menerima kehidupan bahagia, kehidupan sejahtera, kehidupan yang senang, kehidupan yang gembira bersama-sama dengan Yesus dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan kita. Kita terus menyembah dan memuji Dia. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah rela mati bagi dosa kita. Tetapi maut tidak dapat menahan Dia dalam kuburan. Ia bangkit pada hari ketiga. Dan Ia memberikan kemenangan, jaminan, kepastian bagi iman Kristen kita. Haleluya. Puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita berdoa, kita bangkit berdiri semua. Yang ada di rumah, berdirilah, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan pujian dan haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saat ini Indonesia ada kurang lebih 120-an negara-negara di dunia mengalami masalah yang sama dengan Indonesia. Di mana-mana suasananya mencekam, memberikan rasa takut. Saya kalau berada di rumah setiap hari membaca berita baik online maupun berita di TV. 70% beritanya tentang COVID-19, tentang virus corona. Setiap hari di Eropa virus ini telah memakan korban ribuan orang. Di Indonesia ada puluhan orang, ratusan orang yang telah meninggal dunia disebabkan dengan virus ini. Dan kita tidak tahu lagi ada berapa banyak orang yang saat ini sudah terpapar, tertular dengan virus corona. Virus ini tidak memandang bulu dan tidak memilih orang. Siapa saja yang kena virus ini, dia akan merasa sakit. Sehingga pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat berdiam diri di rumah saja. Kalau nggak penting keluar, jangan keluar. Sering-seringlah mencuci tangan. Sering-seringlah menjaga kebersihan, menjaga jarak, menjaga kesehatan, jaga imun kita. Dan saya mau berkata Bapak Ibu, bahwa apa yang kita buat secara ilmu pengetahuan, secara kedokteran, itu semua tidak salah dan baik. Kita membuat fisik kita tetap kuat dengan makan banyak, minum vitamin, konsumsi vitamin yang banyak, membangun imunitas kita supaya tetap kuat. Itu baik, bagus. Tapi jangan sampai kita lalai dengan satu hal yang terpenting dalam ajaran Kristen, bahwa Kristus telah memberikan kemenangan pada kita. Dengan kita menghidupkan iman dalam hati dan jiwa kita, iman kepada Yesus Kristus, kepada kematian dan kebangkitan Tuhan, maka sesungguhnya kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu ada di dalam diri kita.
Ia bukan hanya memberikan jaminan kemenangan pada kita tentang kemenangan secara rohani saja, tetapi ia menjamin kemenangan jasmani bagi kita. Kita nggak perlu takut. Kita memang harus waspada, harus berjaga-jaga, tetapi tidak harus kita takut, tidak harus kita merasa cemas berlebihan, khawatir berlebihan. Jangan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya. Seperti kata Rasul Paulus, orang benar hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus akan membuat kita mendapatkan perlindungan sejati dari Allah. Iman kepada Yesus Kristus membuat kuasa sorga itu turun atas kita. Iman kepada Yesus Kristus membuat kuasa sorga itu mengalir di dalam hati dan jiwa kita. Mari Bapak Ibu, iman juga tentunya harus ditunjukkan dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah perbuatan itu? Maka kalau kita berkata, aku percaya Tuhan menolong, kau harus sertakan perkataanmu dengan perbuatan. Datanglah kepadanya dan berdoa. Datanglah kepada Tuhan dan menyembah. Datanglah kepada Tuhan dan memuji, mengagungkan Dia. Supaya imanmu tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya. Mari pejamkan matamu. Coba angkat tanganmu kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari semua nyanyikan lagu ini. Haleluya. Oh, segala pujian dan syukur, haleluya, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas? Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih-Mu. Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidup. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu hidup di dalam hati dan jiwa kami, dan firman-Mu membuat iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh menjadi dewasa. Ya Roh Kudus, kami mohon biarlah kuasa-Mu melengkapi kami.
supaya kami menjadi umat-umat-Mu yang kuat, menjadi umat-umat-Mu yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap hari dalam pergumulan kami, dalam masalah yang kami hadapi, kami sanggup menghadapinya dan kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada di rumah saat ini, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, kalau engkau sakit, siapapun Anda, ibadah ini disiarkan langsung dimanapun Anda melihat dan mengikuti ibadah kami. Percayalah kuasa yang ada di sini bekerja sama kuasa yang ada di tempat di mana Bapak Ibu berada. Kuasa yang saya percaya kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara saya berdoa di sini, sementara itu juga kuasa menjamah hidup. Kuasa yang sama itu memberkati hidup. Kuasa yang sama itu menyembuhkan Anda. Apapun sakitmu, percaya darah Yesus menyembuhkan. Percaya kuasa kebangkitan itu sanggup menyembuhkan Anda dari segala sakit penyakit. Mari letakkan tanganmu pada bagian-bagian tubuh yang sakit. Taruh tanganmu dengan iman. Jamah bagian tubuh yang sakit. Percaya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Sakit penyakit yang kau alami menjadi sembuh. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar dari dalam tubuhmu. Keluar dari dalam tubuhmu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Engkau mengalami mujizat Tuhan. Engkau menjadi sembuh. Haleluya. Menjadi sembuh. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa kebangkitan Tuhan, engkau menang. Haleluya. Mari Bapak iman. Bapak ini mengalami sakit kepala. Haleluya. Ia mengalami sakit bagian kepalanya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku berkuasa menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit. Kami cabut semua sakit kepala dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Engkau jamah sakit kepala ini menjadi sembuh. Keluar sakit kepala. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tuhan Yesus memulihkannya dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Sakit kepala menjadi sembuh. Menjadi sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari terimalah berkat Tuhan. Tandahkan tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus jadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, katakan amin. Diberkati engkau di luar rumah. Diberkati saat engkau tidur dan bangun. Diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja. Diberkati rumah tangga. Diberkati seluruh anggota keluarga. Dan apa saja kau perbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil. Engkau sukses. Engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tamatkan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bagi gereja, silakan memasukkan persembahan Bapak Ibu yang ada di rumah, masukkan ke dalam amplop dan kirimkanlah ke gereja di mana Bapak Ibu berada. Ya. Kalau Bapak Ibu merupakan jemaat VCS, maka kirimlah persembahan itu ke gereja VCS. Kalau Bapak Ibu adalah jemaat di gereja lain, bawalah persembahan itu ke gereja di mana Bapak Ibu berjemaat. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu dalam live streaming ibadah doa VCS di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Paskah dari kami, saya Gembala VCS Efrat Oworuntu dan seluruh jemaat menyampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.